Oke, dari adik sekalian, hari ini kita akan belajar SBD yang ke-6. Topik kita hari ini adalah model data lanjutan. Nah, yang pertama itu adalah namanya variantitas. Jadi topik kita hari ini lanjutan dari pertemuan yang kelima kemarin. Nah, variantitas itu adalah jenis-jenis atau bentuk-bentuk daripada entitas. Nah, variantitas sendiri terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu namanya strong entity sets. Strong entity set itu adalah himpunan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan himpunan entitas lainnya. Nah, ini contohnya kalau dia dosen di sini. Contohnya ini saya buat nih dosen, dia berdiri sendiri. Nah, dosen memiliki entitas, ada lagi namanya kode dosen, berarti kode dosen, NM dosen itu berarti nama dosen. Kalau mata kuliah itu ada lagi entitasnya, berarti ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kalau mahasiswa, oke, saya buat di sini mahasiswa. Ini entitasnya ya. Berarti apa himpunannya? Himpunan itu berarti mahasiswa, berarti ada namanya NIM. Oke, apa lagi? Masih ada nama. Masih ada apa lagi? Ada grup. Oke, itu dia. Nah, yang kedua ada namanya weak entity sets. Ini berarti yang lemah. Himpunan entitas yang memiliki ketergantungan dengan himpunan entitas yang lain. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya di sini. Oke, ini kita buat mahasiswa. Oke, satu mahasiswa memiliki hubungan dengan satu orang tua. Nah, ini berarti entitasnya. Dia si mahasiswa di sini harus saling berhubungan dengan orang tua. Hubungannya apa, Bang? Adalah memiliki. Ada lagi contoh sini. Satu mahasiswa menyenangi hobi. Di sini banyak hobi ya, kan berarti banyak. Apa hubungannya atau relasinya? Menyenangi. Jadi di sini ada banyak. Kalau seperti ini, berarti si entitas memiliki hubungan dengan entitas yang lain. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau tadi yang sebelumnya di sini, ini dia berdiri sendiri. Contohnya dosen. Ya dosen hanya dosen aja. Mata kuliah hanya mata kuliah aja. Mahasiswa hanya mata kuliah aja. Nah, tapi kalau seperti ini ada hubungannya. Contohnya tadi saya bilang, mahasiswa memiliki hubungan dengan satu orang tua. Atau satu mahasiswa menyenangi banyak hobi. Nah, mahasiswa apa atributnya? Ada NIM, ada nama. Orang tua apa atributnya? Ada nama orang tua. Apa atribut memiliki gabungan daripada mahasiswa dan ortu? Kata kunci daripada si mahasiswa berarti NIM. Kata kuncinya atau kunci daripada si ortu berarti ada nama orang tua. Ada lagi yang ketiga namanya subentitas. Subentitas ini berarti merupakan himpunan entitas yang beranggotakan entitas-entitas yang merupakan bagian dari himpunan entitas yang lebih superior atau namanya utama. Nah, subentitas ini merupakan hasil dari dekomposisi atau namanya spesialisasi himpunan entitas berdasarkan pengelompokan tertentu. Ini contohnya, dosen dikelompokkan lagi menjadi, nah pengelompokan itu namanya ISA, dikelompokkan lagi dan namanya dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen apa tadi atributnya? Ada kode dosen, ada nama dosen. Dosen tetap ada lagi, ada nick dan ada pangkat. Ya, jadi ini boleh sama ya. Kalau mahasiswa contohnya, oke, apalagi contoh dekomposisi. Kalau mahasiswa medikom, contohnya mahasiswa medikom. Ini kita, oke, ini dibagi lagi. Ini dibagi 3. Kok dibagi 3, Bang? Ada MI, ada KA, dan ada lagi namanya TK. Oke, inilah dikatakan namanya sub entitas. MI dibagi lagi di sini. Contohnya, MI dibagi 3. Apalagi, Bang? Ada tingkat 1, ada tingkat
2, dan ada lagi namanya tingkat 3. Begitu juga TK. Tingkat 1 juga dibagi, ada grup MI20A, MI20B, dan seterusnya. Nah, ada lagi namanya yang kedua itu ada namanya varian relasi. Varian relasi itu berarti jenis-jenis hubungan antar entitas. Nah, ada lagi namanya relasi tunggal. Relasi tunggal ini ada namanya unreal relation, merupakan relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Ini dia contohnya, dosen bisa mendampingi satu dosen, atau satu dosen bisa mendampingi banyak dosen. Jadi ini katanya entitas tunggal. Nah, dosen tadi atributnya bukan hanya nama dosen, tapi bisa tadi namanya kode dosen atau NIDN. Nah, mendampingi satu nama dosen. N ini berarti banyak ya. Apalagi Bang contohnya, mahasiswa bisa belajar dengan satu mahasiswa, atau satu mahasiswa bisa belajar dengan banyak mahasiswa. Oke, nah yang kedua ada namanya relasi multi entitas. Nah, relasi multi entitas ini atau dikatakan namanya N-relation merupakan relasi dari 3 himpunan entitas atau lebih. Ini contohnya. Jadi, kuliah, jadi kita belajar mata kuliah, pengajarnya itu diajarkan oleh namanya dosen, hubungannya adalah pengajaran, jadi hubungan antara mata kuliah dengan dosen adalah pengajaran, dan bisa dihubungkan namanya ruangan. Kalau kuliah berarti atributnya berarti ada kode NA. Dosen tadi atributnya ada nama dosen. Ruang atributnya itu berarti ada kode ruang, nama ruang, dan kapasitasnya. Jadi apa atribut yang pengajar? Ada kode MA, gabungkan lagi, ada nama dosen, ada kode ruang, dan ada waktu. Kalau mahasiswa contohnya, mahasiswa. Uh, kalau kita belanja nih contohnya, hmm, kalau kamu kerja mungkin ada banyak contoh yang bisa kamu buat. Contohnya mahasiswa, ini kita buat di sini. Oke, hubungannya. Oke, di sini berarti belajar. Tarik di sini makul mata kuliah. Di sini kita buat di sini dosen. Berarti mahasiswa, tadi mahasiswa berarti itu ada NIM ya. Kemudian ada apa lagi? Ada nama. Oke, kalau mata kuliah berarti ada kode mata kuliah dan ada mata kuliahnya. Kalau dosen berarti ada sama juga kayak tadi mahasiswa, ada kode dosen dan ada nama dosennya. Nah, jadi mahasiswa bisa belajar mata kuliah dengan banyak dosen, atau mahasiswa bisa belajar dengan mata kuliah, atau mahasiswa bisa belajar dengan dosen. Oke, nah hubungannya di sini berarti apa? Gabungkan lagi di sini. Berarti di sini ada NIM, gabungkan dari makul di sini juga, gabungkan dari sini kode dosen. Oke? Nah, yang ketiga ada namanya relasi ganda. Relasi ganda atau redundant relation merupakan relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas, tidak hanya satu relasi, tetapi ada lebih dari satu relasi. Nah, ini dia, relasinya ada 4 di sini. Di sini, contohnya di sini, kamu lihat, satu dosen mengajari banyak mata kuliah. Atau banyak dosen bisa menguasai banyak mata kuliah. Jadi satu dosen ini satu ya, bisa mengajar banyak mata kuliah. Ini N banyak ya. Nah, mengajar itu berarti apa aja? Dari sini dosen berarti ada nama dosen. Mata kuliah berarti ada kode mata kuliah, ada tempat dan waktu. Ada apa aja atributnya? Satu dosen bisa menguasai banyak mata kuliah, berarti ada nama dosen dan ada kode mata kuliah yang bisa dikuasainya. Jadi kalau mahasiswa juga bisa di sini. Mahasiswa belajar banyak mata kuliah. Mahasiswa
memiliki banyak nilai. Itu juga daripada relasi ganda. Oke? Nah, yang ketiga namanya spesialisasi. Spesialisasi adalah proses dekomposisi dengan memecahkan satu kelompok entitas menjadi beberapa himpunan yang baru. Itu namanya proses top down. Nah, ini dia. Berarti dari atas ke bawah. Dosen tadi ini ada bisa dipecahkan menjadi dosen mahasiswa, dosen tetap dan tidak tetap. Oke, ada lagi di sini kalau contohnya tadi saya bilang Medikom, jurusan Medikom. Ini bisa dibagi lagi menjadi apa di sini? MI, KA, dan TK. KA bisa juga lagi dibagi. Ada tingkat 1, ada tingkat 2, dan tingkat 3, dan seterusnya. Kalau yang keempat namanya generalisasi. Ini kebalikannya nih. Generalisasi proses penyatuan beberapa himpunan entitas yang terpisah menjadi satu himpunan entitas proses bertolak. Ini dia. Mahasiswa itu terbagi atas mahasiswa D3 atau di Medikom mahasiswa kita bagi sini. KA ini kita ganti jadi MI, satu lagi kita buat di sini TK. Nah, mahasiswa TK, mahasiswa KA, mahasiswa MI itu mereka sama-sama memiliki hubungan namanya mahasiswa. Berarti bacanya dari button ke atas, berarti dari bawah ke atas. Kalau yang tadi di sini dari atas ke bawah. Fungsinya sama saja. Nah, yang kelima namanya agresi adalah fenomena bahwa relasi terbentuk tidak hanya dari entitas tetapi juga mengandung nama unsur lain. Nah, ini dia. Ada unsur lain, ada 3 di sini. Jadi sini banyak mahasiswa, contohnya mempelajari banyak mata kuliah dan bisa juga banyak mengikuti praktikum. Ini sama seperti yang tadi saya bilang. Seperti contoh yang ini. Oke? Jadi sama contohnya dengan relasi multi entitas. Oke? Nah, yang keenam ada namanya dekomposisi himpunan. Ini sebuah himpunan entitas yang ada pada sebuah diagram IR dapat kita dekomposisikan menjadi beberapa himpunan entitas baru karena pertimbangan efisiensi ruang penyimpanan atau karena perimbangan kemudahan atau kecepatan pengaksesan data. Nah, secara umum ada 2 bentuk dekomposisi himpunan entitas, yaitu contoh yang pertama dekomposisi atribut dan nama yang kedua dekomposisi entitas. Dekomposisi atribut itu berarti ini dilakukan dengan cara membagi sebuah himpunan entitas menjadi 2 atau lebih dari pemisah atribut. Nah, ini dia gambar yang kamu lihat. Ini tadi kan di sini satu mahasiswa memiliki satu ortu. Satu mahasiswa memiliki satu mahasiswa menyenangi banyak hobi. Nah, dekomposisi itu berarti dipisahkan. Berarti mahasiswa itu ini dia. Apa dekomposisinya? Kita bagi-bagi lagi. Mahasiswa itu berarti ada name, ada nama, ada laman hobi. Orang tua juga bisa kita pisahkan. Ada nama dan ortu. Hobi juga kita bisa bagi-bagi lagi di sini. Oke. Yang kedua namanya dekomposisi. Ini dikelompokkan atau dilakukan dengan cara membagi sebuah himpunan entitas menjadi 2 atau lebih dari pemisah. Nah, ini dia. Jadi tadi dosen tetap kita bagi lagi, ini bisa kita bagi 2, ada dosen tetap dan tetap. Atau tadi mahasiswa Medikom, contohnya mahasiswa ini bisa kita bagi, ada KA, ada MI, dan ada tadi saya bilang ada namanya Oke, nah sekian pelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Kalau kurang jelas, kamu boleh chat saya untuk bertanya. Terima kasih, tetap semangat. Salam sehat.